fotonya 30 sampai 30 tahun di Manokwari dari 2016. Saya kampung Maluku ada, di Papua juga ada. Di kampung lahir di masih Papua itu. Sini mungkin ini tambahan Indonesia ya, ini karena belum di update masuk ke pintu ini. Maksud saya memang di update terkait mahasiswa update guru-guru sesuai dengan kebutuhan kekinian ya, termasuk di RTI, KPI dan lain-lain sudah mesti yang mengupdate prosedur jadi mengupdate kurikulum belajar. Nah, kesempatan ini memang hanya perkenalan saja tentang literasi dan literasi digital secara khusus. Kita ada beberapa jenis literasi, salah satunya ini literasi digital. Mulai dari literasi baca tulis, literasi matematika yang numerik, literasi digital, literasi keuangan, literasi budaya, termasuk literasi pengetahuan. Ya. Literasi digital ya. Sudah semenjak 5 tahun memang saya mengerjakan itu extra job melakukan edukasi di berbagai komunitas ya, terutama kawan-kawan kita yang kemudian mahasiswa juga pelajar juga yang profesional dosen apa yang diskusi saya berbagi pengetahuan khusus keterampilan berkaitan dengan literasi digital dan jurnalistik. Nah, jurnalistik warga. Muatannya tidak jauh berbeda karena sesuai dengan fungsi di dalamnya itu sama. Dan kita juga punya dasar hukum untuk melakukan ini jurnalistik, literasi digital ya. Lima elemen itu ada di dalam undang-undang pers 40 dari KIP dari pasal publik ada semua di situ. Pada prinsipnya literasi digital atau digitalisasi literasi ya, kita mau mengerjakan 6 hal saja. Mencari, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyebarluaskan, flash, mengamankan. Menyimpan biar mengamankan, tenang itu keamanan digital. Saya seperti itu. Untuk kali ini sebagai perkenalan, saya mau menyampaikan pengantar saja berkaitan dengan apa, siapa, apa, di mana, siapa, apa, di mana, satu lagi apa, apa, bagaimana. Oke.
Pertanyaan apa? Apa itu literasi digital? Ya toh? Itu pertanyaan pertama kali kita. Apa itu literasi digital? Ada yang bisa jelaskan? Mau keluarkan pendapatnya? Sebelum saya bertanya, siapa yang mau mengeluarkan pendapatnya? Apa itu literasi digital? Bebas. Gampang lah, jadi ya toh, definisinya literasi digital gampang loh. Juga di Google, cari di Google, dapat literasi digital. Siapa yang punya Facebook? Halaman Facebook? Atau halaman di Facebook? Ada yang punya? Punya? Belum ada yang punya? Siapa yang punya YouTube? Ada? Semua punya? Betul. Sebentar saya minta link. Ini ada berapa? Kawan-kawan baru ada berapa? 24. Siap bagi link sebentar. Siap berbagi link YouTube-nya. Bisa? Bisa ya? Yakin ada ya? Apa nama YouTube? YouTube belum ada. Belum ada. Belum punya. Belum punya. Yang punya coba angkat tangan dulu. Yang punya akun YouTube, yang punya channel YouTube, yang punya. Apa punya saya? Belum juga. TikTok ada dong? Pasti dong. TikTok ada pasti dong. Saya terpusing pakai nama samaran kan, nama apa? Ada dulu, ada atau tidak dulu? Ada dong? Facebook, TikTok pasti ada. Instagram semua punya. Apa lagi? Snack video. Ada yang punya. Medsos apa lagi selain tadi? Apa? Cepat itu alat kerja. Capcut itu alat kerja. Bukan medsos. Medsos itu dari tadi Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, media sosial terbuka itu. Media sosial tertutup WhatsApp, ya, WhatsApp atau yang lain pesan itu media sosial tertutup. Dia tidak bisa dilihat oleh semua orang. Kalau yang tadi itu Facebook dan lain-lain itu media sosial tertutup. Dan yang kedua, memanfaatkan media sosial untuk apa? Sudah dapat berapa? Belum. Itu pro maksudnya? Ya, itu pro ya. Jadi duit juga sama.
Itu enggak. Tapi pakai Facebook untuk apa? Dari sana. Yang pertama itu. Mencari informasi, komunikasi, berkomunikasi, media sosial itu pun boleh. Ya, media sosial terbuka seperti Facebook tadi, mencari informasi, itu mencari saja, hanya mencari, yang terus mencari. Mencari informasi, mencari uang, Facebook, YouTube, Instagram. Pertanyaannya sudah betul banyak. Iya kan? Kalau cari uang, kalau cari teman pasti. Apa tuh? Banyak. Facebook mentok di 5.000 teman. Betul? Sudah sampai 5.000 semua? Sudah sampai 5.000? Belum. Masyarakat Manokwari itu kan lebih 200.000, 80% pakai Facebook bisa. Harusnya 5.000 dapat, ya. Harusnya 5.000 sudah boleh. 5.000 untuk 5.000 teman. Itu mencari teman. Apa lagi? Apa lagi? Selain mencari informasi, mencari teman, mencari. Selain itu apa? Sudah sering memberikan informasi apa saja informasi kejadian atau mencari dan menyebarluaskan. Nah, bagaimana kalau kau menyimpan informasi itu? Apakah itu juga dilakukan? Ya, bukan. Masih penting disimpan. Cuma harus menjaga yang penting disimpan. Caranya? Screenshot. Ini keterampilan kecil yang nanti dikuasai oleh kawan-kawan. Ya, siswa. Screenshot boleh. Bolehnya di copy simpan. Suatu bisa lihat kembali. Diberpuaskan gitu, tadi ya, diberpuaskan. Sebenarnya kita pengumuman pemberitahuan sosial, ya. Mengolah, adakah yang melakukan mengolah informasi? Yang melakukan itu mengolah informasi. Sering reset, saya ulang tuh, baru tambah catatan di atas, tambah status. Biasa begitu. Nah, itu sebenarnya bentuk sederhana dari pengolahan informasi. Menyimpan sudah, mencari, menyimpan, mengolah, diberpuaskan. Tapi belum tentu juga aman. Pertama, soal keamanan dari kontennya. Yang kedua, keamanan perangkatnya, keamanan dari akun. Kita tidak belajar itu secara detail sekarang nanti. Ini pengenalan apakah pertanyaan kuncinya apakah dibutuhkan itu jadi pertanyaan kunci dari dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, apa artinya kita hidup di era digitalisasi sekarang?
langkah lebih berjalan. Kalau kita tidak cepat, tidak kita yang satu orang lain sudah memanfaatkan, orang luar sudah memanfaatkan digitalisasi dengan media sosial itu untuk bisnis misalnya, untuk kampanye, untuk promosi dan kampanye. Kita masih menggunakan media sosial untuk hiburan kan saya itu tiba-tiba begitu media sosial kita bocor karena kesalahan kita sendiri mengeklik atau mencari informasi yang gitu bocor, baru mulai bilang aparat yang kasih bocor teman yang hack gitu. Kita padahal kita sendiri ya keliru, kita sendiri bisa masuk klik link segala macam tidak aman karena scam sering ya, tiba-tiba ada muncul apa yang masuk tanpa kita muncul di Facebooknya teman-teman kita di sini tidak tahu. Facebook itu kayaknya sebenarnya bukan karena scam, beda antara scam. Artinya ya tahu lebih jauh Google saja istilah itu. Artinya keseluruhannya berarti bukan pada orang lain. Ini soal security kita tadi. Dan kita belajar secara khusus di situ. Pada soal kemudian bagaimana kita memanfaatkan media sosial itu untuk kebutuhan kita, terutama kebutuhan kerajaan mahasiswa. Facebook oke. Nanti kawan-kawan bikin tag, ya, bikin halaman. Ini materinya bisa dibaca. Bikin halaman di Facebook. Bisa ya? Ini begini. Jangan sampai kita ketinggalan hanya karena bosan misalnya, hanya karena merasa itu tidak berguna, padahal sangat berguna. Ya, sekarang media sosial dipakai untuk kampanye, untuk promosi, untuk berjuang. Ini harus dibuat. Kelebihannya begini antara Facebook biasa, profil utama dengan halaman. Kalau tidak sedikit ya, saya belum bertanya. Kalau profil utama itu pertemanan 5.000 stok. Kalau halaman itu sampai berapa ribu pun bisa. Tapi bukan pertemanan, follower. Halaman itu bisa jadi kalian punya website. Banyak media besar, terutama di sini, nasional, internasional, itu halaman Facebook yang dipakai untuk media. Untuk TV misalnya, untuk TV misalnya, di Facebook ada halaman berita. Media lain pun begitu. Tapi bukan di Facebook profil utama, halaman. Nah, itu bisa pakai untuk live di situ ya, podcast ngobrol di situ, upload video seperti biasanya, tapi di situ follower sampai ribuan. Belakangan profil itu juga sudah bisa, follower bisa lebih dari 5.000. Ya kan? Dulunya pengalaman itu tidak terbatas. Untuk apa sih sebenarnya? Sebelum lanjut YouTube, saya bagikan lagi dari YouTube 1.000 yang tayang dan 1.000 subscriber dan 4.000 yang tayang. Dapat duit. Artinya itu memenuhi syarat untuk monetisasi. Bayangkan kawan-kawan JMI ada berapa juta di Indonesia. Sampai dikasih punya itu semua aktivitas lapor di sini, menyuarakan aspirasi di sini, ya, segala macam di sini, video pendek, sebuah memanfaatkan itu untuk
Jadi ada orang yang sudah terkoneksi di YouTube seperti itu, koneksi di Facebook, halaman bisa mengikuti di halaman. Seribu yang pertama jam tayang itu bikin video 1 jam misalnya, terus sebarkan di yang game semua orang nonton itu subscriber makanya wajib subscribe. Sudah iklan masuk soal-soal teknis kecil bagaimana caranya untuk aktifkan AdSense-nya apa itu soal tidak perlu ya dapat duit, bukan membandingkan juga jadi cepat ini tidak, tapi semuanya berjalan. Kalau Facebook, YouTube pasti seperti tadi syaratnya 1.000 dan 4.000. Kalau Facebook kita masih kecil-kecil terus jangan belas kasihan kemana jadi bintang kita baru dapat duit. Kalau YouTube bisa nggak cukup saja 1.000 yang ada 1.000 subscriber 4.000 yang ada duit masuk. Itu juga ada spesifikasi kekhususan yang ada di TikTok dan di Instagram. Tidak melulu prosedur untuk efek samping dari aplikasi. Ya, yang terutama bagi kawan-kawan gerakan sebenarnya mahasiswa sebenarnya mau mengkampanyekan suara suara kita mau jualan pasar jual mengaku media sosial. Jadi kita tidak lagi sebatas menjadi konsumen saja. Ini konsumen juga ya. Gitu. Kalau kita tiap hari cuma scrolling nonton tidak kamu iya tuh video-video dari Tiongkok ya, dari luar, dari mana-mana, ketawa, kita konsumen, hanya konsumen. Kapan mau kita jadi produsen dulu? Padahal ada banyak yang bisa kita sampaikan dari tempat kita ini, dari lingkungan tempat kita. Artinya itu ada 1.000 macam konten yang bisa kita buat untuk disampaikan ke orang. Facebook, medsos memang punya pribadi kita. Medsos itu punya pribadi kita, tapi orang satu dunia ini nonton. Jadi ya gunakanlah mungkin bahasa yang baik dan benar. Jadi statusnya tertulis di video atau foto supaya orang di Indonesia juga bisa baca. Statusnya orang di Amerika bahasa Amerika, bahasa Tiongkok, bahasa Rusia, bahasa Arab, karena ada kemudian itu ada otomatis translate itu otomatis. Sehingga satu kejadian di depan sini orang di Amerika langsung tahu. Siapa yang tahu kita di Papua selama ini? Itu sudah lama sampai sekarang masih begitu saja. Karena kita kurang menyebarluaskan apa yang terjadi di Papua di sana. Ya. Sehingga kalau Facebook utama misalnya hanya 5.000, tidak bisa tambah kawan di Amerika lagi. Itu halaman tadi yang bisa bantu untuk followernya dari berbagai penjuru dunia. Betul sudah bahwa kemudian tugas kita sih sebenarnya kawan-kawan kita muda di gerakan mahasiswa. Saya gerakan mahasiswa itu dari tahun 94 ke 95. Ya, ada yang mulai berapa? Dan saya mulai kalau pas zaman itu
itu dari tahun 95. Ini yang penting dulu. Kalau 10 tahun begitu kan berarti bisa jadi ini tuh digambarkan kalau gentingnya 96, 97, 98 ada saya ada situ. Nanti kita cerita kopi saja gitu bagaimana genting. Ya, sehingga memang melalui berbagai situasi perjalanan mahasiswa. Ya, zaman kami stensilan, ya, bikin selebaran, cetak selebaran, kita buat 1000 lembar 2000 tergantung modal bisa beli kertas banyak untuk stensil banyak. Kertas folio yang besar yang banyak di tempat dan bagi foto yang lebih banyak sudah cetak itu foto efektif sampai masa-masa itu saya pernah lalui melakukan ini. Nah, sampai kemudian kita masuk ke era digitalisasi. Terus bisakah kita memanfaatkan digitalisasi itu untuk berkata mahasiswa? Ya kan? Bisa kan? Saya nanti sebutkan sebenarnya kata Leo, besar. Gimana kalau kita kalian semua itu aktifkan media sosial berjari karena tidak berhenti di materi ini atau proses tahapan ini kita masih akan dalam diskusi-diskusi kelompok tempat bagaimana memanfaatkan media sosial untuk pergerakan mahasiswa. Mau ya? Mau, mau kita paksa supaya mau. Karena tuntutan zaman bro, ya. Kalau tidak itu mati. Itu cuma jadi konsumen. Habis gitu, jadi konsumen. Beli terus pakai kan pakai data luar ya, kayak wifi misalnya goreng. Banyak semua itu. Terus kita tidak produktif, ya kan? Rugi kita. Makanya sandang, pangan, apa kita sudah keluar duit. Apalagi informasi keluar duit. Tidak bisa, kalau tidak bisa untuk kebutuhan kita. Oh iya, tambahannya selain sandang, pangan, papan yang kebutuhan pokok di undang-undang kebebasan informasi publik nanti juga saja itu informasi juga masuk ke kebutuhan pokok. Ya, nanti kita cari kata undang-undang KIP kebebasan informasi publik, informasi adalah kebutuhan pokok. Jadi bukan kebutuhan 3 itu saja tambahan. Kalau pelajaran SD itu kebutuhan pokok 3 loh, sandang, pangan, papan, nah, sekarang sampai tambah sekarang. Dan itu harus berbagai yang isi kepala pendidik apa kalau tidak nanti kita pakai materi belajar yang sudah tahun berapa dapat juga sampai tahun abad ke-22 dulu kita sudah selisih 2 abad 19, 21, 22 kita masih pakai pelajaran yang abad 19 dan harus diupgrade. Tambahannya itu penting. Adik-adik di rumah juga kalau tanya, kalau lagi mungkin orang belajar kebutuhan pokok apa-apa, kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, sumpah, interupsi, bantu adik-adik itu tambah satu informasi. Kalau nanti dia ke sekolah terus guru tanya bawa undang-undang
Kalau mengapa sudah ya, mengapa literasi digital ini penting untuk kalian mahasiswa. Tadi ya, saya sudah ngomong soal kebutuhan, ya, kebutuhan zaman untuk kepentingan kita. Nah, kepentingan itu kamu terjemahkan sendiri lah, ya. Apakah mungkin kita bicara di atas terserah. Nanti ada status. Tapi itu kepentingan kita. Ya. Kepentingan kecil lebih kompleks kan, kepentingan besar untuk dalam topik. Saya bilang bahwa kemudian kesimpulan dari pendapat ini tadi adalah media digitalisasi. Digitalisasi adalah medan juang yang baru bagi gerakan mahasiswa. Ini medan juang yang baru bagi gerakan mahasiswa. Digitalisasi medan juang yang baru. Ingat itu. Masuk sebagai pelengkap. Pelengkap bukan pelengkap materi, ya, medan juang ini digitalisasi. Tapi penentu berhasil atau tidaknya perjuangan dari kawan-kawan mahasiswa. Oke, setuju itu ya? Maka itu ya, ini medan juang yang baru, belajar yang baik, manfaatkan baik untuk kebutuhan dan kepentingan kegiatan mahasiswa. Mengapa sudah? Apa itu kalau telah dapat ya? Bisa ya? Bisa dapat. Mengapa? Siapa? Loh, siapa ya kita? Ya loh. Siapa yang mau melakukan ini? Terus lagi. Ini jam tayang ya. Jam tayang. Jam tayang itu. Oke lah. Ya Allah. Apa sudah? Ya loh. Kenapa? Sudah tersimpulkan tadi. Medan juang. Ini medan juang baru bagi kita. Bagi kawan-kawan mahasiswa. Siapa? Kawan-kawan yang punya daerah. Ya tuh. Apa yang dia baru-baru ini? Ingat. Apa yang ramai di dunia maya, di dunia ini, dunia nyata dan di dunia maya kita kan dapat dari dunia maya berkaitan dengan pertanyaan siapa, apa yang heboh, apa yang ramai sekali. Belum lama, baru 1 minggu lalu. Iya, unjuk rasa apa? Bukankah itu biasa banget? 10 tahun dari 10 hari tidak hasil. Itu 10 tahun orang demo berjilid-jilid, tidak ada.